Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Matkul APPL akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota kelompok kami, pertama Niko Naufal, kedua Roy Huda Pratama, ketiga Aulia Ahmad Husaini, saya sendiri Haryo Jati Pamungkas, dan Irfansyah Adioja Atmaja. Untuk latar belakang, saya persilahkan kepada rekan saya Niko Naufal untuk membacakan. Ya, saya akan melanjutkan latar belakang perkembangan gaya hidup modern, gaya hidup rambut untuk menambah nilai plus, untuk menampilkan menjadi kebutuhan yang penting bagi sebagian kaum pria. Seperti wanita, pria juga ingin tampil menarik di setiap acara. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh kaum pria agar terlihat lebih menarik. Salah satunya adalah gaya rambut. Potong rambut merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap pria untuk bisa tampil lebih menarik, juga terlihat rapi. Dalam hal ini, sehingga pada saat ini sudah banyak bertebaran jasa potong rambut, khusus pria dan perawatan rambut, pria yang sering disebut barbershop. Barbershop adalah suatu bisnis atau orang yang menjual jasanya, yaitu dengan memotong rambut atau perawatan rambut khususnya untuk pria. Barbershop memiliki ciri khusus sendiri, yaitu suasana ruangan yang lebih maskulin, berbanding terbalik dengan salon yang memiliki suasana lebih feminim. Desain interior sengaja didesain untuk membuat customer pria merasa nyaman dan tidak terasa seperti salon biasa. Dengan fasilitas tersebut, barbershop menjadi tempat yang tepat bagi pria untuk merawat rambutnya agar terlihat menarik. Next. Berikutnya, solusi masalah. Mengatasi masalah di mana owner kurang bisa mengelola data pelanggan jika hanya menggunakan tulisan di kertas. Program ini dibuat untuk mengatasi masalah tersebut dan juga agar owner dengan mudah mencari data pelanggan-pelanggannya jika dibutuhkan. Program ini juga dapat menghitung pendapatan kotor dan bersih dalam sebulan di barbershop. Dan dalam pengaplikasiannya tergolong kategori mudah dan lebih efisien serta efektif daripada menggunakan atau menghitung secara manual. Dan juga untuk pelanggan yang ingin membooking untuk pelayanan di barbershop. Ya, berikut flowcard-nya. Ada pembookingan dengan cara online. Pelanggan datang ke barbershop, lalu melihat list harga pada pilihan layanan. Lalu barber memberikan saran jenis potongan kepada pelanggan. Lalu Capster memulai mengerjakan layanan sesuai request pelanggan. Dan pelanggan membayar semua jenis layanan yang dipesan. Lalu Capster akan menginputkan setiap pelanggan yang masuk berupa nama pelanggan dan Capster, jenis layanan, harga ke aplikasi. Lalu pelanggan meninggalkan barbershop. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih pada Niko telah membacakan penjelasan. Selanjutnya kepada rekan saya Roy Huda Pratama untuk melanjutkannya. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Haryo. Berikutnya saya akan melanjutkan diagram proses bisnis sebelum aplikasi. Jadi di sini ada gambar sebuah diagram proses bisnis, yaitu dari pelanggan, sistem, dan Capster. Untuk pelanggan, awalnya itu pelanggan datang, kemudian mengisi data. Setelah mengisi data dicatat oleh sistem, kemudian mengeluarkan nomor antrian. Setelah mengeluarkan nomor antrian, yaitu memanggil pelanggan. Setelah pelanggan dipanggil, kemudian Capster memberi saran dan kemudian melayani pelanggan. Setelah itu pelanggan selesai membayar dan diagram proses sebelum bisnis selesai. Next. Berikutnya adalah diagram proses bisnis sesudah aplikasi. Di sini juga terdapat 3 activity diagram, yaitu pelanggan, sistem, dan Capster. Awal-awal yaitu pelanggan membooking,
Setelah itu memasukkan nama, alamat, dan nomor telepon. Setelah mengisi data, kemudian sistem menyimpan data pelanggan, kemudian mengeluarkan nomor antrian sesuai jumlah pelanggan yang ada di barbershop tersebut. Kemudian pelanggan memilih jenis potongan rambut, dan setelah itu pelanggan membayar potongan yang dipilih, dan yang terakhir adalah mempersiapkan untuk pelanggan yang datang. Itu di bagian kelas Capster. Next. Berikutnya ada FR dan NFR. Bisa dilihat di sini terdapat banyak sekali FR. Yang pertama yaitu SKPL FR1. Deskripsinya adalah sistem input data. Sistem menginput data saat pelanggan masuk akan diminta menginput data sendiri. Berikutnya ada FR2 yaitu menu pilihan jenis perawatan rambut. Pelanggan bebas memilih jenis perawatan rambut apa yang akan dipilih. FR3 yaitu menu mengeluarkan nomor antrian. Sistem akan mengeluarkan nomor antrian sesuai urutan pelanggan. Berikutnya FR4 yaitu menu pencatatan pembayaran atau nota. Sistem akan mengeluarkan nota dan menyimpan datanya. Next. Berikutnya ada SKPL NF1. Untuk deskripsinya yaitu availability, artinya aplikasi dapat diakses dan digunakan oleh pelanggan. Kemudian ada di bawahnya yaitu reliability, artinya itu berisi monitor, prosesor, memori atau RAM, floppy disk, mouse, dan keyboard. Bawahnya ada ergonomi, yaitu desain aplikasi mudah untuk digunakan. Berikutnya ada probability, artinya aplikasi dapat diakses oleh semua platform seperti laptop, HP, Windows, MacBook, dan lain-lain. Berikutnya ada memori, yaitu aplikasi membutuhkan media penyimpanan saat sistem menyimpan data pelanggan. Setelah itu ada response time. Response time yaitu respon aplikasi yang cepat. Berikutnya ada safety. Safety artinya itu untuk keamanan data dari aplikasi terjamin aman dan tidak ada aplikasi yang berisi virus ataupun hal yang membahayakan. Dan yang terakhir adalah security. Security itu artinya adalah sistem menggunakan password. Jadi aplikasi sistem menggunakan password. Terima kasih kepada rekan saya Rohida Pratama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Hervansyah Diodiatmaja. Terima kasih untuk waktunya. Yang selanjutnya adalah use case. Yang pertama, pelanggan melakukan isi data, kemudian sistem mengeluarkan nomor antrian, lalu Capster memanggil pelanggan, Capster memberi saran, dan Capster melayani pelanggan. Kemudian, pelanggan membayar, dan sistem akan mencatat pembayaran atau nota. Yang selanjutnya adalah activity diagram. Yang pertama, sistem aplikasi akan menampilkan menu home. Yang selanjutnya, pelanggan memilih menu, lalu pelanggan melakukan login dan sistem akan mendata pelanggan. Kemudian akan mengeluarkan nomor antrian dan pelanggan dapat memilih layanan. Selanjutnya, pelanggan membayar layanan yang dipilih, lalu sistem mengeluarkan nota bukti pembayaran dan Capster mempersiapkan pelanggan yang datang. Kemudian pelanggan datang ke barbershop dan Capster akan melayani pelanggan. Lalu sistem akan menyimpan layanan pelanggan yang telah selesai dan pelanggan pergi. Yang selanjutnya adalah GUI. Tampilannya adalah seperti ini. Baik, terima kasih kepada rekan saya Hervansyah DOC. Untuk selanjutnya UI akan dilanjutkan rekan saya Aulia Ahmad Husaini. Oke, untuk selanjutnya adalah UI. Pada UI kali ini terdapat menu home. Di menu home sendiri ada menu daftar, ada service, ada tagihan, ada about us. Next.
Pada menu About Us terdapat identitas barbershop. Di identitas ini terdapat seperti latar belakang berdirinya, terdapat juga identitas Instagram, Facebook, dan kontak person. Next. Selanjutnya ada menu pendaftaran. Menu pendaftaran ini ada nama, alamat, nomor telepon yang diisi oleh user atau customer. Selanjutnya, setelah customer mengisi nama, alamat, dan nomor telepon, maka disimpan, kemudian akan muncul nomor antrian. Next. Setelah itu, customer bisa menuju ke menu service. Di menu service ini terdapat berbagai menu pilihan yang dapat dipilih oleh customer. Selanjutnya, kemudian ada menu tagihan. Setelah tadi customer memilih menu yang dipilih, terdapat tagihan. Nah, tagihan ini terdapat juga harga dan total yang harus dibayar oleh customer. Next. Kemudian ada kelas diagram. Kelas diagram ini ada 3 kelas, yaitu kelas pelanggan, kelas capster, dan sistem. Pada kelas pelanggan terdapat atribut nama capster, alamat capster, nomor telepon. Untuk metodenya sendiri ada edit pelanggan. Untuk kelas capster ada nama capster, ID capster, alamat capster, dan nomor telepon capster. Untuk metodenya sendiri ada edit capster. Dan untuk sistem ada cetak nomor antrian dan cetak nota. Baik, terima kasih pada yang saya ini. Sekian dari kelompok kami untuk presentasi dari kelompok 12 mata kuliah APPL. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.